Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Reni Kanisti. Saya mahasiswa Universitas Mana dengan Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah komputer masyarakat. Dan saya disuruh untuk menjelaskan apa yang kemarin kemarin saya dan teman-teman saya buat, tapi sekarang secara individu. Selamat datang di era digitalisasi, meningkatkan ancaman keamanan data-data pribadi dan identitas digital. Hukum dan regulasi data privasi, cara-cara melindungi data privasi, serta kesempatannya. Selamat datang di era digitalisasi. Halo, selamat datang di presentasi saya tentang era digitalisasi. Kita semua sudah merasakan dampak dari kemajuan teknologi yang semakin pesat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data yang dirilis oleh We Are Social and Hospital pada tahun 2021, terdapat lebih dari 4,8 miliar pengguna internet aktif di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna internet mencapai 196 jiwa atau sekitar 70% dari total populasi. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan oleh teknologi, ada juga resiko dan ancaman yang harus diwaspadai. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang meningkatnya ancaman keamanan data di era digitalisasi dan pentingnya menjaga privasi data pribadi. Mari kita meningkatnya ancaman keamanan data. Dalam era digitalisasi yang semakin maju, kita seringkali membagikan informasi pribadi secara online tanpa menyadari resikonya. Ancaman keamanan data semakin meningkat dan dapat berdampak buruk pada kehidupan kita. Penting untuk menjaga privasi data karena data pribadi dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan atau bahkan kejahatan identitas. Selain itu, data pribadi juga bisa digunakan untuk tujuan komersial seperti iklan yang tidak diinginkan. Jadi, teman-teman harus hati-hati ya. Oke, next. Data pribadi dan identitas digital. Data pribadi adalah informasi yang terkait dengan individu tertentu, seperti nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Identitas digital adalah cara kita dikenali dunia maya, seperti nama pengguna, alamat email, atau nomor akun media sosial. Sayangnya, data pribadi kita sering kali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Misalnya, pencurian identitas, penipuan online, atau penggunaan data pribadi untuk kepentingan komersial tanpa izin. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga privasi data pribadi kita dengan baik. Oke, lanjut. Hukum dan regulasi data privasi. Di Indonesia terdapat beberapa hukum dan regulasi yang mengatur tentang data privasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Penting untuk mematuhi aturan tersebut karena melanggar hukum dan regulasi dan data privasi dapat berakibat pada denda dan bahkan tuntutan pidana. Selain itu, menjaga keamanan data pribadi juga merupakan tanggung jawab kita sebagai pengguna teknologi di era digitalisasi. Oke, next. Cara-cara melindungi data privasi. Penggunaan password yang kuat adalah salah satu cara utama untuk melindungi data privasi Anda. Pastikan password terdiri dari kombinasi huruf besar dan kecil, angka dan karakter khusus. Hindari penggunaan password yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama hewan peliharaan Anda. Enkripsi data juga merupakan cara efektif untuk melindungi data privasi Anda. Dengan menggunakan algoritma enkripsi, data Anda akan diubah menjadi kode yang hanya dapat dibaca oleh orang yang memiliki kunci de- dekripsi yang tepat. Pastikan untuk mengenkripsi data sensitif seperti informasi kartu kredit atau nomor
identitas pribadi Anda. Oke, kesimpulannya, dalam era digitalisasi, menjaga privasi dan keamanan data pribadi semakin penting. Dengan begitu banyaknya informasi yang disimpan secara digital, pelanggaran keamanan data dapat berdampak besar pada kehidupan seseorang. Oleh karena itu, setiap orang harus lebih memperlihatkan keamanan data pribadi mereka. Melindungi data privasi dapat dilakukan dengan cara sederhana, seperti menggunakan password yang kuat, mengaktifkan fitur-fitur enkripsi data, dan tidak mudah memberikan informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal. Namun, upaya melindungi data pribadi Upaya melindungi data privasi tidak hanya menjadi tanggung jawab individu saja. Pemerintah dan perusahaan juga harus memastikan bahwa data pribadi yang disimpan atau diolah oleh mereka aman dan terlindungi. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara membuat password yang baik dan benar. Mengapa password yang baik itu penting? Sebelum membahas tentang karakteristik password yang lebih baik, mari kita pahami mengapa memiliki password yang kuat itu sangat penting. Password yang buruk dapat membahayakan keamanan data Anda. Kemungkinan orang lain untuk mengakses informasi pribadi Anda. Ini bisa berdampak pada kerugian finansial, pencurian identitas, atau bahkan penyalahgunaan data yang lebih serius. Dalam era digitalisasi ini, di mana kita sering berbagi informasi online dan melakukan transaksi melalui internet, memiliki password yang kuat dan aman adalah hal yang sangat krusial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami karakteristik apa saja yang harus dimiliki oleh password yang baik dan kuat. Karakteristik password yang baik. Password yang baik dan kuat memiliki minimal 8 karakter. Semakin panjang password, semakin sulit untuk oleh orang lain. Sebagai contohnya, password pakai tanda kutip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan tanda kutip lagi. Sangat mudah ditebak, sedangkan password B3 Lajar Security jauh lebih sulit. Selain panjang, password yang lebih baik harus mengandung kombinasi karakter seperti huruf kecil, huruf besar, angka, dan simbol. Menggunakan kombinasi karakter membuat password lebih kuat dan sulit ditebak. Sebagai contoh, passwordku sangat lemah, sedangkan passwordku jauh lebih kuat. Karena di sini dia pakai kode yang unik kayak underscore, terus besar kecil, tanda kutip. Sedangkan yang passwordku ini yang dia datar aja, nggak pakai kode yang unik, cuma tanda kutip. Next ya. Jangan gunakan informasi pribadi. Menggunakan informasi pribadi seperti nama atau tanggal lahir sebagai password sangat tidak disarankan. Karena dapat membuat password mudah ditebak oleh orang lain. Sebagai contohnya, jika seorang menggunakan tanggal lahir sebagai password, maka orang lain mengetahui tanggal lahir tersebut dapat dengan mudah menebak password. Karena tanggal lahir itu ada di KTP, ada di KK, jadi orang lain tuh gampang nebaknya. Sebaliknya, gunakan kombinasi karakter yang sulit tebak seperti huruf kecil, huruf besar, angka, dan simbol. Contohnya password yang kuat bisa terdiri dari gabungan huruf kecil dan besar, angka, dan simbol seperti pakai underscore, T-nya besar, S-nya kecil, W-nya kecil, ini pakai angka, ini kecil, ini pakai kode yang unik. Next ya. Gunakan kombinasi karakter. Kombinasi karakter yang kuat seperti huruf kecil, huruf besar, angka, dan simbol sangat penting dalam membuat password yang sulit ditebak. Dengan menggunakan kombinasi karakter ini, kita dapat meningkatkan keamanan data yang kita miliki. Ya, ini tadi udah dibahas ya, guys. Hmm, ubah password secara berkala. Mengapa penting untuk mengubah password secara berkala? Karena semakin lama password digunakan, semakin mudah pula bagi orang lain untuk mencuri atau menebak. Dengan mengubah password secara berkala, Anda dapat memperkecil risiko keamanan dan melindungi informasi pribadi Anda. Seberapa sering sebaiknya password diubah?
Ada beberapa pandangan yang berbeda-beda. Namun umumnya disarankan untuk mengubah password setiap 3 sampai 6 bulan sekali. Namun jika Anda merasa ada indikasi bahwa password Anda telah terkompromi, segera ubah password Anda tanpa mengganggu waktu yang ditentukan. Bagaimana cara mengingat password yang baru? Cobalah untuk membuat pola atau frase yang mudah diingat namun sulit ditebak oleh orang lain. Misalnya gabungan dari kata-kata favorit atau lagu kesukaan Anda dengan angka dan simbol tertentu. Oke, next. Cara mengingat password yang kuat. Buatlah sebuah buatlah sebuah frasa atau kalimat yang mudah diingat, seperti saya suka makan nasi goreng setiap hari Minggu pagi. Kemudian gunakan huruf pertama dari setiap kata untuk membuat password yang kuat dan unik seperti ini. Oke, gunakan teknik asosiasi visual dengan menghubungkan kata-kata ada dalam frasa atau kalimat tersebut dengan gambar atau objek. Misalnya Anda bisa membayangkan seporsi nasi goreng di atas meja pada hari Minggu pagi sebagai pengingat untuk password Anda. Nah, oke, sekian presentasi dari saya. Saya harap teman-teman bisa enjoy dengan presentasi saya dan bisa mengambil ilmu dari presentasi saya. Sekian, terima kasih.